Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari pelantikan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming berjalan dengan baik. Pelantikan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari masyarakat pembenci Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2023 bertempat di gedung MPR Jakarta Pusat. Hanya di luar gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR banyak yang melakukan demonstrasi ingin menggagalkan pelantikan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka yang datang dari pembenci Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, tetapi semua dapat diantisipasi polisi dengan penjagaan yang ketat oleh pihak kepolisian hingga berakhir pelantikan tersebut berjalan dengan baik tanpa ada gangguan yang berarti di tengah-tengah masyarakat. Sebelum pelantikan Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka sekitar 3 bulan yang lalu, berbagai tanggapan masyarakat yang bersifat negatif yang berawal waktu Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming calon wakil presiden lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden, padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Padahal Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun berakibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tetapi sejak itu banyak tanggapan negatif dari masyarakat termasuk akademisi tokoh masyarakat antara lain. Ada tudingan masyarakat dalam pelantikan Presiden Prabowo Subianto bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak ikut dilantik sebagai wakil presiden dan akan diganti dengan Puan Maharani atau Anies Baswedan sebagai wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Ada juga yang berkomentar, sebelum pelantikan Presiden Prabowo Subianto, terlebih dahulu Prabowo Subianto menunjuk 2 orang untuk dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan siapa yang terpilih salah satu dari 2 orang tersebut menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Ada himbauan masyarakat sebaiknya Gibran Rakabuming Raka tidak usah ikut dilantik karena banyak yang tidak senang atas dirinya karena bisa menjadi wakil presiden bukan karena kemampuannya, hanya karena pengaruh Presiden Joko Widodo kepada semua aparat negara dan aparat penegak hukum, terlebih pengaruhnya kepada biasanya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi lewat putusannya nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Demikian juga pengaruh Presiden Joko Widodo kepada Komisi Pemilihan Umum terpaksa menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Banyak dugaan masyarakat bahwa calon presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut melantik Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden akibat akun Pupu Papa miliknya sendiri yang sering menjelek-jelekan keluarga Prabowo Subianto menyatakan Prabowo pecatan militer, dapat uang pensiun dari kas negara. Maksudnya militer pecatan tidak dapat uang pensiun dari negara karena masuk perbuatan melanggar hukum. Menuding anak Prabowo Subianto kebanci-bancian. Keluarganya tidak bahagia karena cerai dengan istrinya Titik Soeharto.
Semua tuduhan fitnah tersebut membuat calon Presiden Prabowo Subianto sangat marah, merusak nama baiknya di hadapan aparat negara dan masyarakat. Dengan alasan tersebut tidak pantas sebagai wakil presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak pantas melantiknya, dan lebih tepat dilaporkan kepada aparat kepolisian terkait fitnahannya untuk diperiksa polisi sesuai aturan hukum yang berlaku. Semua tanggapan masyarakat sama sekali tidak terjadi, terlebih akun Pupu Papa milik Gibran Rakabuming Raka tidak mendapat tanggapan negatif dari Presiden Prabowo Subianto, malah pelantikannya Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming berjalan baik tanpa ada gangguan yang berarti di tengah-tengah masyarakat. Pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden sudah sah sesuai aturan hukum. Tetapi yang menjadi masalah terkait gugatan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara yang meminta Gibran Rakabuming jangan sampai dilantik sebagai calon wakil presiden karena umurnya baru berumur 35 tahun, padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun, melanggar aturan terkait masalah umur. Gugatan Megawati Soekarno Putri sudah selesai diperiksa Peradilan Tata Usaha Negara, tinggal membacakan putusannya tanggal 10 Oktober tahun 2024. Tiba-tiba sidangnya ditunda sampai tanggal 24 Oktober tahun 2024 dengan alasan penundaan Ketua Majelis Hakimnya bernama Joko Setiono karena sakit yang tidak bisa digantikan dengan hakim yang lain, kecuali yang sakit hakim anggota biasa dapat diganti dengan hakim yang lain. Bila putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara pada hari Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2024 tidak melantik Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden karena terbukti Gibran Rakabuming belum berumur 40 tahun karena saat dijadikan calon wakil presiden baru berumur 35 tahun, bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Bisa terjadi Presiden Prabowo Subianto menunjuk dua orang, apapun Maharani selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bersama Anies Baswedan selaku mantan Gubernur DKI Jakarta untuk dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, salah satu yang ditunjuk MPR menjadi wakil presiden sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Melihat putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara masih menunggu putusannya tanggal 24 Oktober tahun 2024, berarti dalam waktu 4 hari lagi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden termasuk Presiden Joko Widodo beserta keluarga diliputi rasa tidak tenang karena putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bisa menolak gugatan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berarti tidak ada masalah bahwa Gibran Rakabuming Raka tetap menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Tetapi bila Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara menerima gugatan Megawati Soekarno Putri dengan mengabulkan permintaan Megawati Soekarno Putri membatalkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, dengan membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden oleh Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi semua usaha mantan Presiden Joko Widodo selama ini memperjuangkan dengan segala cara dilakukan demi Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden sia-sia semua. Harapan saya, semoga Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara
menerima gugatan Megawati Soekarno Putri dengan mengabulkan permintaannya dengan membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden karena terbukti umurnya baru 35 tahun, padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun demi tegaknya hukum sesuai aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.